Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Pagi ini saya ingin menyapa rekan-rekan semua ya. Saya berbahagia bisa menyapa rekan-rekan di bulan Ramadan yang kita hormati ini. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Oke guys, saya hanya ingin mencurahkan apa yang ada dalam hati dan pikiran saya. Masih terngiang-ngiang sebuah drama yang sangat sadis ya, dimana Bung Ade Armando dipukuli. Itu adalah tindakan yang sangat biadab ya, apalagi pada saat dipukuli itu dengan mengucapkan kata-kata takbir dan tahmid ya, subhanallah, la ilaha illallah, kemudian Allahu Akbar, dipukuli, ditelanjangin. Itu mungkin perilaku kebiadaban yang berbungkus agama ya. Bahkan setelah kejadian itu pun ada yang seseorang yang merasa menjadi seorang ulama ya, atau diulamakan, saya tidak mengerti. Dia bahkan memprovokasi yang lain. Kejadian Ade Armando itu peringatan buat yang lain, termasuk Menteri Agama ya. Ini luar biasa. Jadi kebodohan yang saya anggap tuh, yang kebodohan yang disiarkan. Coba kita lihat, apa sih salahnya Ade Armando kalau toh misalnya dia berbeda pendapat dengan yang lain untuk masalah-masalah, kan toh tidak mengganggu tauhid, tidak juga menghina mereka. Tapi ini sangat luar biasa. Nah, kejadian ini pun berturut-turut sering kita melihat ya. Orang sholat di jalan, kemudian merasa paling suci, di surga ada analogi sekian. Tahukah itu fitnah? Kalau misalnya kita bicara di surga ada bidadari, dalilnya yang mana? Dengan pegangan kita kan jelas Al-Quran dan hadis. Tapi hadis pun juga harus kita evaluasi ya, karena banyak sekali hadis yang palsu. Oke guys, saya ingin sedikit membaca ayat suci Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Oke. Arti dalam surat ini kurang lebih seperti ini. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Terus orang yang tidak mau memberikan bantuan kepada orang miskin. Terus orang yang celaka dalam sholatnya, yaitu orang yang lalai dalam sholat. Dan orang-orang yang tidak mau memberikan bantuan kepada sesama. Oke guys, jadi kalau misalnya kita bicara sholat itu adalah inti daripada amal ma'ruf nahi mungkar. Allah tidak akan menilai dari cara sholatnya. Bahkan kalau bisa sholat itu diam-diam ya, tidak boleh ria ya. Kalau seandainya ria, ini jelas dalam surat Al-Ma'un ini dikatakan bahwa allazina hum yura'un. Ya, orang-orang yang ria dalam sholatnya adalah orang-orang yang sebetulnya tidak diterima ibadahnya. Dia merasa Islam, dia merasa hebat, merasa lebih dari yang lain. Tapi inilah yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Orang menunjukkan bahwa saya Islam, saya paling mulia dan sebagainya. Kemudian menyangkut masalah bantuan kepada orang miskin. Di Indonesia seorang ustadz sendiri malah orang miskin tambah dimiskinkan. Ini luar biasa. Saya nggak ngerti ya pengetahuan agama mereka tuh sampai sejauh mana. Tapi yang jelas banyak orang yang percaya. Nah guys, paling bagus kita adalah beragama dengan nalar, dengan pikiran, atau kalau misalnya
orang Nusantara mengenalnya tuh dengan rasa ya, bahwa sebetulnya tujuan utama agama tuh adalah untuk berbuat baik kepada sesama, kepada semua orang. Kita berbuat baik, terus kemudian kita juga akan saling bergantung sama orang, karena kita nggak mungkin kita hidup sendiri. Apalagi Indonesia nih negara yang beragam ya. Tapi intimidasinya harus sama. Kalau pengen masuk surga seperti ini, seperti itu kebodohan. Dan itu infiltrasi asing. Kita lihat ya, negara-negara yang memang dipecah belah, diadu domba, pada akhirnya kalau zaman sekarang ini memang menggunakan Islam ya, dengan Islam yang bodoh, tanpa mau berpikir. Udah jelas-jelas dalam Al-Quran disebutkan ria, tapi mereka ria pukulin dengan nama Allah. Mukwah luar biasa. Ini adalah penyesatan yang luar biasa. Oke guys, jadi yang penting dalam beragama itu adalah pertama, bagaimana kita bisa mengasihi sesama aja dulu. Terus kemudian kalau kita bersedekah pun juga kita berpikir, apakah betul sedekah saya ini untuk membantu orang miskin? Kalau hanya untuk berkaya ustadz, buat apa? Bahkan setelah mereka kaya juga mereka akan mengadu domba terus. Inilah sistem kapitalis, di mana harta itu yang dipegang oleh orang-orang tertentu. Orang ini kaya, nanti dia bisa membantu ke sana kemari. Kita tetap dimiskinkan, hanya dicukupkan sekali-sekali untuk kebutuhan kita. Itulah kebodohan. Jadi seperti Indonesia sendiri, apabila dikuasai oleh asing dan kapitalis, ya kita tetap dapat bagian ya. Tapi kita lihatlah ya, saya ngomong belak-belakan aja karena saya sangat kesal ya. Indonesia ini sangat tertinggal sekali secara infrastruktur untuk negara-negara lain, dari negara-negara lain. Kita lihat perkembangan zaman 32 tahun dipegang oleh Pak Harto. Apa sih yang maju cuma di Jakarta? Di daerah lain, aduh, saya sudah keliling Indonesia zaman Orde Baru. Indonesia membangun jalan tol tahun 78 deh, waktu itu tahun 78 kita pertama membangun jalan tol. Nah, tapi tahun 86 Indonesia baru punya jalan tol tuh cuma, kalau saya tidak salah, kurang lebih 200 km ya, tahun 86. Malaysia yang baru membangun jalan tol tahun 80-an ya, tahun 86 sudah punya 6.000 km. Cina yang baru membangun jalan tol tahun, ya sekitar tahun segituan juga lah, semenjak Deng Xiaoping menjadi jadi pemimpin di sana, itu sudah membangun 80.000 jalan tol. Nah, ini hanya satu gambaran aja yang saya tahu ya. Nah, terus kemudian transportasi umum di luar negeri, semua transportasi umum tuh berjalan dengan baik. Di Malaysia saja sampai ke distrik-distrik, ke desa-desa, semua jalan sudah bagus. Saat Indonesia sampai ke zaman SBY saja luar biasa berantakan, saya terus terang saja. Tapi setelah zaman Jokowi ini, transportasi umum juga kita infrastruktur sampai ke Irian, sampai ke Papua, semuanya bisa terhubung dengan jaringan jalan ya. Kemudian kita bisa melihat angkutan umum pun juga berjalan dengan baik ya, transportasi umum. Tapi ya di Jakarta terus terang aja memang akhirnya jadi terbelakang lagi setelah Pak Jokowi ini, Pak Ahok digantikan oleh Pak Anies. Oke guys, kalau seandainya negara ini dipegang oleh kapitalis, memang rakyat akan dicocok-cokoki dengan uang, subsidi, harga bahan sepertinya murah, tapi kita tidak punya kemajuan apa-apa. Masyarakatnya akan kere terus. Sekarang kita punya kesempatan buat maju, kesempatan kita buat transparan, dan orang semua bebas berpikir kan, bebas bicara. Oke guys, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin ku rasa keagungan diri,
yang ingin